Halo guys, saya saat ini sedang di bengkel kelistrikan di channel ini. Kebetulan saya membawa mobil saya. Ini merupakan mobil Honda City SX8 atau Type Z tahun 98. Saya ada kendala di sini, ada beberapa kendala, tapi yang paling utama itu adalah masalah overheating. Overheating kemarin itu saya ada kendala indikator temperatur di speedometer bermasalah, nggak naik-naik. Nah, cukup lama saya mencari bengkel yang bisa untuk melakukan perbaikan ini, sampai lebih kurang 3 tahun, tapi tidak ketemu. Dan dalam 3 tahun tersebut guys, saya mengalami dua kali kejadian overheating. Di antaranya sampai mesin itu mati gitu. Nah, setelah pencarian yang panjang, melalui rekomendasi dari bengkel mesin di tempat saya, Pekanbaru, saya diarahkan ke sini, bengkel kelistrikan Jalan Paus Pekanbaru. Dan ternyata saya mendapatkan informasi bahwa sensor dari temperatur yang ada pada mobil saya itu bermasalah, sehingga rekan-rekan di sini melakukan perbaikan, sekaligus juga mereka memberitahukan bahwa ada kendala di pemasangan kipas saya. Ternyata kipas saya juga belum disetel logic untuk otomatisnya. Nah, oke guys, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi kendala di saya itu adalah overheating ya, dan itu sebenarnya sudah cukup lama gitu. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini ya, di dalam speedometer ini kan ada ya. Nah, yang ini nih, nah itu adalah indikator temperatur ya, indikator temperatur. Fungsinya apa? Pertama, fungsinya itu adalah untuk memberikan gambaran pada kita bagaimana kondisi temperatur di dalam mesin. Itu pertama fungsinya. Kedua juga ya, salah satu fungsi dari indikator ini ya, untuk memastikan bahwa sistem pendingin dari mesin kita, termasuk termasuk dari mesinnya sendiri, kemudian juga dari sistem oli ataupun sistem air pendinginnya gitu ya, air radiatornya, semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kebetulan sudah cukup lama indikator temperatur saya tuh mati dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan saya cukup lama gitu mencari bengkel mana yang bisa melakukan perbaikan ini, dan rata-rata tidak bisa. Nah, apalagi untuk di Sumatera bagian tengah ini ya, itu susah sekali mencarinya. Dan setelah perbaikan yang tidak lama gitu ya, hanya lebih kurang setengah hari, itu bisa dilakukan perbaikan oleh rekan-rekan di bengkel kelistrikan ini. Bahkan asal tahu saja, lebih lama antrinya daripada pekerjaannya sendiri. Dan kemudian dengan teman-teman di bengkel kelistrikan ini bisa melakukan perbaikan yang cukup memuaskan. Jadi rekan-rekan sekalian, jika misalnya berminat, bengkel ini sangat recommended dan sangat spesialis ya terhadap kelistrikan. Kasus saya sendiri adalah overheating, dan saya sendiri cukup puas ya terhadap kinerja rekan-rekan di sini. Semoga bisa nanti, jika ada yang berminat, bisa menghubungi langsung ke kontak person yang ada di video ini. Mobil ini trouble-nya di sensor ECT. Ini sensor ECT untuk termostat panas mesin berapa derajat. Nanti sifatnya akan tersambung apabila suhu panasnya sudah mencukupi, maka nanti untuk temperatur panas yang ada di speedometer akan naik secara otomatis. Apabila suhunya nanti turun, di speedometer akan turun. Kemudian di mobil ini terbagi dua, satu ECT rolling temperatur, yang kedua ECT termostat. Yang di depan ini untuk termostat untuk panasnya mesin. Kemudian yang untuk di belakang, ini bagian belakang. Di bagian belakang, ini bagian sini nih. Ini ECT untuk bagian untuk kipas. Apabila panasnya sudah mencukupi, maka dia akan switching posisi link yang keluar dari sensor pas. Nanti kipas secara otomatis akan hidup. Apabila panas atau suhunya sudah turun, maka kipasnya akan terputus. Nih, sekarang nih kipasnya sudah hidup.
artinya panas mesin sudah mencukupi. Kemudian selang beberapa menit dia akan terputus. Jadi untuk di mobil ini hanya 3 faktor. Satu, sensor ECT cooling temperatur. Yang kedua, sensor ECT untuk kipas. Kemudian yang ketiga, kerusakannya di speedometer. Guys, ini dia front side dari bengkel kelistrikan kita. Dan saran saya, untuk informasi yang lebih banyak dan informasi terbaru, jangan lupa untuk like and subscribe. Bengkel kelistrikan mobil itu langsung ada kok. Nah, nanti di sana akan ada video-video dari Bang Cecep yang akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kelistrikan mobil, kemudian apa masalah-masalah yang umum, dan beliau juga ready 24 jam gitu ya, apabila misalnya ingin ditanya gitu. Hanya saja satu yang saya tekankan lagi, antri. Oke, sampai jumpa guys.